Selamat malam, selamat datang di Apotek Bakti Setia Indonesia. Perkenalkan, saya Fitria selaku TTK yang bertugas hari ini. Mohon maaf Ibu, ada yang bisa saya bantu? Selamat malam Mbak, saya mau menebus resep obat. Baik Ibu, boleh saya lihat resepnya dulu ya Bu. Atas nama Bapak Asmi, umurnya 55 tahun, dengan berat badan 60 kilo, alamatnya di Jalan Sultan Agung nomor 10 Yogyakarta. Dengan siapa ya Bu saya berbicara? Iya benar Mbak, saya Tia dengan istrinya Bapak Asmi. Baik Ibu, mohon ditunggu sebentar ya, saya akan mengecek obatnya. Baik Mbak, saya tunggu. Resep atas nama Bapak Asmi, umur 55 tahun, alamat di Jalan Sultan Agung nomor 10 Yogyakarta. Iya Mbak, saya istrinya Bapak Asmi. Total obatnya 300.000 ya Bu. Ini mau diambil sepenuhnya atau hanya sebagian saja? Iya Mbak, saya tebus semuanya aja ini uangnya. Baik Bu, ini struknya ya Bu. Mohon maaf Ibu, apakah Ibu memiliki waktu 5-10 menit untuk saya memberikan konseling agar pengobatan yang akan dijalani oleh suami Ibu dapat berjalan dengan optimal? Oh, ada Mbak. Ya ada waktu. Baik Bu, silahkan ke ruang konseling di sebelah kanan ya Bu. Baik Mbak. Silahkan duduk Bu. Apakah di sini Ibu merasa nyaman untuk konseling? Sudah Mbak, sudah nyaman kok, cukup nyaman. Baik Bu, di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan pada Ibu. Namun Ibu jangan khawatir dengan informasi yang Ibu berikan kepada kami, karena merupakan rahasia pasien yang sudah pasti kami jaga. Oh iya Mbak, baik Mbak. Kalau saya boleh tahu, alamat tempat tinggal Ibu saat ini di mana ya? Dan apakah suami Ibu sedang bertempat tinggal yang sama dengan Ibu? Alamat saya di Jalan Sultan Agung nomor 10 Yogyakarta Mbak. Alhamdulillah saya masih serumah sama suami saya, tinggal di rumah sendiri. Baik Ibu, kalau boleh tahu suami Ibu aktivitas sehariannya apa nggih Bu? Oh, suami saya pekerjaannya karyawan swasta di suatu perusahaan Mbak. Apakah sebelumnya suami Ibu mengalami gejala yang telah dirasakan? Iya Mbak, suami saya tuh ada keringat dingin sama demam di malam hari, terus batuk kering sama berat badannya tuh tiba-tiba turun drastis belakangan ini tuh. Baik Ibu, apakah sebelumnya sudah melakukan pengobatan mandiri sebelum kemudian ke dokter? Ya sebelumnya karena saya belum tahu, cuma saya kasih obat warung Mbak, soalnya saya kira ya cuman batuk biasa itu. Mohon maaf Ibu, apakah suami Ibu sedang mengkonsumsi obat hipertensi atau obat lainnya? Kalau konsumsi obat lain nggak ada Mbak, kalau sekarang sudah nggak ada, nggak konsumsi obat apa-apa. Mohon maaf Ibu, apakah suami Ibu merokok? Wah, sudah dari dulu Mbak perokok aktif itu. Sehari bisa habis banyak kalau merokok. Baik Bu, mohon dipantau dan diingatkan untuk mengurangi aktivitas merokoknya ya. Oh iya Mbak, nanti saya ingatkan lagi biar kapok karena jadi kena penyakit kayak gini. Mohon maaf Ibu, sebelumnya apakah dokter sudah memberi informasi mengenai penyakit yang diderita oleh suami Ibu? Oh iya, tadi dokternya bilang katanya suami saya itu kena penyakit TB paru, tapi kalau minum obatnya rutin dan teratur nanti bisa sembuh gitu katanya. Apakah dokter sudah memberi informasi mengenai cara pemakaian obat tersebut? Sudah Mbak, tapi cuma cara minumnya aja. Ya, saya sedikit lupa tadi tapi. Apakah harapan Ibu untuk suami setelah mengkonsumsi obat ini? Harapan saya sih ya bisa sembuh 100% itu penyakitnya. Kemudian juga biar
dia juga sadar kalau merokok itu bisa merusak kesehatan gitu. Jadi harapan saya ya bisa sembuh dua-duanya, dari rokok aktif sama penyakitnya ini. Baik Ibu, di sini dokter memberikan obat satu macam, tetapi obat ini merupakan kombinasi dari rifampicin, isoniazid, serta pyrazinamid dan ethambutol HCl. Obat ini diminum 1 hari sekali saja di tiap pagi. Sekali minumnya 4 tablet. Sebelum makan ya Bu, diusahakan sebelum sarapan sudah minum. Dokter memberikan resep obat ini sebanyak 4 strip. Sebelum habis nanti kembali kontrol ke dokter ya Bu. Serta obatnya diminum teratur selama 6 bulan. Jangan sampai lupa ya Bu. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Ada Mbak. Itu kalau saya nggak ke dokter tapi langsung beli obat ini gimana Mbak? Sama apa ada efek samping obatnya? Tidak bisa Ibu, karena dalam 6 bulan pengobatan nanti, dokter akan memberikan obat yang berbeda dengan tujuan dilakukan kontrol kembali untuk menilai apakah penyakit yang suami Ibu derita sudah membaik atau semakin parah, sehingga dokter akan memberikan pengobatan yang tepat untuk suami Ibu. Untuk efek sampingnya, mungkin suami Ibu akan mengalami mual, muntah, serta urin berwarna merah. Tapi jangan khawatir, itu merupakan hasil buangan dari obat yang dikonsumsi. Iya Mbak, baik Mbak. Itu kalau suami saya lupa minum obatnya gimana ya Mbak? Jadi gini Bu, penyakit TBC itu adalah penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. TBC dapat disembuhkan jika diobati dengan tepat, maka kepatuhan Ibu dalam meminum obat sangat dibutuhkan agar tidak terjadi resistensi atau bakteri kebal terhadap obat. Jadi mohon diusahakan untuk selalu patuh sesuai aturan ya Bu. Karena kalau lupa nanti suami Ibu harus mengkonsumsi obatnya dari awal dan menambah waktu untuk kesembuhannya. Oh iya Mbak, baik, nanti kalau begitu biar saya ingatkan terus. Baik Mbak. Baik Bu, untuk penyimpanannya obat disimpan di kotak obat atau di dalam toples yang jauh dari jangkauan anak dan sinar matahari. Oh iya Mbak, baik Mbak, nanti saya simpan dengan baik di dalam lemari obat. Saya sarankan jika suami Ibu bepergian untuk selalu menggunakan masker, serta pisahkan alat makan suami Ibu dengan anggota keluarga lainnya untuk menghindari penularan penyakit, dan pastikan sirkulasi udara di rumah baik dan suami Ibu selalu berjemur di bawah sinar matahari tiap pagi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada Mbak. Baik Ibu, jika belum ada yang ditanyakan, tolong Ibu jelaskan ulang mengenai cara penggunaan obat tersebut secara singkat. Oh iya Mbak, saya jelaskan ulang. Itu obatnya diminum 1 kali sehari tiap pagi sebelum makan, dan obatnya sekali minum 4 tablet. Kemudian disimpan di dalam tempat yang tertutup, terlindung dari sinar matahari. Iya Ibu, jika sewaktu-waktu Ibu ada pertanyaan mengenai obat ini, Ibu bisa hubungi nomor apoteker yang tertera di kartu apotek ini. Semoga lega sembuh ya Bu, dan jangan lupa dengan pesan saya. Oh iya Mbak, ya Mbak, terima kasih. Terima kasih Mbak. Kembali kasih Ibu.